Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Merancang Mimpi. Perkenalkan, aku Zusma sebagai host pada podcast kali ini. Sebelumnya, kita kedatangan dua tamu spesial yang akan membagikan sedikit pengetahuan dan ilmu yang mereka miliki sebagai mahasiswa S1 Psikologi. Nah, tentu teman-teman penasaran kan, siapa sih dua narasumber spesial kita? Karena itu, perkenalkan diri mereka, Najwa dan Kak Faris. Halo kakak-kakak. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Dan aku sendiri alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya ditanya nggak ini? Oh iya boleh boleh. Alhamdulillah, saya juga. Mungkin langsung saja ya. Hari ini kita akan membahas tentang motivasi sebagai salah satu faktor internal yang mempengaruhi proses belajar. Dengan Kak Najwa dan Kak Faris yang akan menjelaskan lebih dalam mengenai topik pada hari ini. Kita juga akan melakukan beberapa tanya jawab serta diskusi bersama dengan kita. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sebelumnya aku ingin tahu nih, menurut kalian, kenapa sih belajar itu dianggap sebagai sesuatu yang penting? Mungkin dari Kak Faris itu. Kalau dari aku sih karena belajar itu sangat membantu kita untuk mengembangkan kemampuan kita, dan itu pun juga bisa meningkatkan kemampuan kita ya, buat mempengaruhi, sehingga kita tuh bisa menjadi lebih baik lagi dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya kayak pekerjaan, hubungan, dan Selain itu kita kan sekarang hidup di zaman dimana perkembangan teknologi sangat berkembang pesat. Jadi kalau misalnya kita nggak mulai belajar, kita nggak nambah value diri, bisa-bisa kalah dong kita sama AI. Wah, kita yang narasumber kita hari ini. Amin. Oke, tanpa membuang waktu lagi, mungkin langsung saja ya pada topik utama pembahasan hari ini. Nah, jadi motivasi adalah tema yang paling sering disorot oleh para psikolog. Menurut James, motivasi adalah kondisi atau keadaan yang mengaktifkan ataupun memberi dorongan kepada makhluk untuk bertingkah laku untuk mencapai tujuan yang ditimbulkan oleh motivasi tersebut. Nah, mungkin nanti bisa kalian menjawab ya. Jadi menurut kalian itu motivasi itu apa sih? Dan karena tema kita kan motivasi dalam belajar, mungkin juga bisa dijelaskan kapan terakhir kali merasakan motivasi dalam belajar suatu ilmu atau suatu hal. kalau dari aku, motivasi itu sangat penting ya. Karena aku apa-apa tuh harus motivasi dulu biar bisa kan. Kalau kapan terakhir kali kayak merasa motivasi itu mungkin bulan lalu ya. Itu waktu aku lagi part time, mau masuk part time, mau kerja, mau masuk ke dunia perkopian. Dan entah waktu masuk dunia perkopian itu entah kenapa aku tuh ngerasa tuh motivasi untuk belajar lebih dalam tentang dunia perkopian. Aku tuh sering gagal pas untuk kemarin masuk kerja, belum lama sering gagal, tapi aku tetap semangat gitu untuk lulus ke sana, dan itu sepakat dengan sukses. Berdasarkan dari Faris ini, dari Kak Faris, jadi motivasi yang dialami oleh Kak Faris ini maksudnya motivasi intrinsik. Nah, jadi menurut teori yang udah aku baca, jadi menurut Hamzah, motivasi itu dibagi jadi dua kelompok, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini sendiri itu artinya keinginan dari dalam diri sendiri untuk berhasil. Jadi karena adanya keinginan untuk berhasil, jadi itu melahirkan dorongan dan harapan untuk masa depan gitu. Sedangkan untuk motivasi ekstrinsik itu tuh lebih dari datang dari orang lain. Jadi kita itu mengharapkan penghargaan dari orang lain, pengakuan dari orang lain gitu kan. Jadi kadang motivasi ekstrinsiknya juga bisa berasal dari lingkungan tempat proses kita belajar. Berarti kita kan memang butuh motivasi ke depan ya, Kak? Ya, lalu gimana sih cara seseorang itu bisa membangun atau meningkatkan motivasi belajar? Mungkin ada strategi atau teknik yang bisa kalian lakukan? Kalau dari aku sendiri selama ini menerapkan goal theory. Nah, jadi goal theory ini tuh dimana semua yang aku lakuin ini berorientasi sama tujuan aku gitu. Jadi karena aku udah tahu tujuan aku apa, langkah selanjutnya aku ambil tuh semakin terarah gitu kan. Karena aku udah tahu nih aku
aku pengen mencapai ini gitu kan. Jadi oh berarti aku harus saja belajar, oh berarti aku lebih semangat. Jadi aku semakin semangat sama dalam proses belajar itu karena aku yakin dengan apa yang pengen aku capai gitu. Aku sama Manasya, aku menerapkan dua teori juga karena ya seperti aku cerita sebelumnya, aku kan masuk di kepabian itu, aku waktu aku masuk ke dunia itu, aku memiliki tujuan yang jelas gitu, masuk ke dunia kepabian sehingga aku. Menurut kalian juga nih, apakah motivasi itu bisa berubah sepanjang perjalanan belajar? Kalau misalnya bisa, apa yang menyebabkan munculnya motivasi itu? Menurut aku, motivasi itu tentu bisa berubah dalam sekali masuk. Nah, kalau aku itu menerapkan teori yaitu di mana kita sebagai orang yang masih berprestasi tinggi atau misalnya ambis. Nah, jadi kalau orang ambis tuh kalau sekalinya kayak berhasil gitu, dia tuh pasti semangat gitu kayaknya masih juga semangat nih apa yang mau tuh tercapai. Nah, tapi kalau kalinya dia tidak gagal, nanti dia bakal gagal terus gitu karena yang motivasi itu berkurang gitu. Jadi mungkin ngedown gitu ya. Mungkin gagal dari gitu. Itu sih aku terapin ya. Aku juga setuju banget sama pendapatnya Kak Faris. Jadi motivasi ini emang bisa berubah ya seiring proses belajar yang lama kan ya. Jadi bisa naik bahkan bisa turun. Nah kan selama ini aku menerapkan dua teori. Dengan dua teori itu aku juga menerapkan teori regulasi diri. Regulasi diri kan dimana kita punya kemampuan buat mengatur diri kita, jadi kita udah punya kontrol penuh pada diri kita buat mengatur gimana sih caranya buat mencapai tujuan itu. Nah tapi dalam teori regulasi diri ini banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya stres, kelelahan, atau misalnya sederhana kita lagi nggak mood gitu kan. Biasanya kan kalau kita lagi belajar kita nunggu mood ya, kalau nggak mood kan rasanya nggak enak, nggak fokus gitu kan. Nah jadi karena faktor-faktor yang mempengaruhi ini tuh mengakibatkan fluktuasi atau penurunan motivasi. Jadi kalau dari cerita kalian ini kan pernah ya mengalami penurunan motivasi gitu ya. Nah, gimana sih pas kalian mengalami penurunan motivasi itu? Gimana sih cara kalian mengatasi rasa malas atau kurang motivasi dalam belajar gitu? Jadi kata lainnya tuh apa langkah yang bisa diambil untuk memotivasi belajar? Kalau dari aku, biasanya kalau udah mulai males ya udah kayak kehilangan motivasi nih mau belajar tuh kayak segan, nggak enak gitu kan bahannya. Aku biasanya nginget lagi kayak apa sih tujuan aku belajar gitu kan, kayak aku sejauh ini itu mau ngapain gitu kan. Dengan mengingat itu aku jadi kayak sadar, ayo kamu tuh punya tujuan, kamu punya cita-cita yang harus kamu raih gitu kan. Nah selain mengingatkan diri sendiri itu, aku biasanya juga mencari pembelajaran yang bervariasi gitu kan. Misalnya mencari zona baru ya, kita nggak perlu di kamar, mungkin kita tugasnya mungkin di kafe atau di taman. Kalau nggak kita ngajak teman gitu kan, makanya kan biar ada teman diskusi ya, teman diskusi biar lebih semangat juga kan. Jadi kayak nggak temannya belajar kan kita pasti kayak yuk belajar bareng gitu kan. Dan aku juga menghindari banget namanya prokrastinasi. Jadi aku berusaha buat gak nunda suatu pekerjaan ya kan. Jadi caranya buat gak nunda itu kita ngerjain yang paling mudah terlebih dahulu. Jadi kita kayak misalnya ada banyak tugas nih, kita carilah yang paling gampang dulu. Jadi insya Allah kalau udah ngerjain yang paling gampang itu, selesainya jadi lebih mudah gitu. Kalau dari aku sih cara mengatasi malas atau merasa berkurang motivasi itu beda-beda ya. Kalau aku sih lebih sama coba cari sesuatu baru kayak ke kafe sama teman-teman diskusi. Saat tugas kita benar-benar dengan diskusi. Ada juga aku caranya dengan musik, nonton film, ini juga boleh banget sih, tapi asal tidak aja itu waktu Nah, kalau untuk langkah untuk biar bisa naikin semangat belajar itu, kalau dari aku tuh coba lihat belajar itu dari point of view ya. Jadi kalau kamu udah bisa lihat belajar itu dari point of view berbeda, nanti kamu bakal paham bahwa pentingnya itu belajar.
Kemudian motivasi ada dua, yaitu motivasi